Perkenalkan, nama saya Magdalena Olomau. Saya dari Kecamatan Kepuluk Mesak, Desa Dua Laus, Dusun Susu, RT 014, RW 007, Aidila dari Kabupaten Belu. Saya pengusaha budidaya mangrove. Ya, jadi podcast kali ini kita sudah berada di tepi pantai di Teluk Gurita bersama dengan Mama Magdalena. Bagaimana Mah? Keadaannya sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Nah, untuk Mama Magdalena ini sendiri yang kita tahu bahwa beliau ini melakukan pinjaman debitur guna melakukan budidaya yang tidak biasa, yaitu budidaya tanaman bakau. Nah, Mama Magdalena ini melakukan pinjaman sejak kapan Maya, bisa diceritakan untuk dari Komida atau koperasi? Kalau tidak salah di tahun berapa ya, yang penting tanggal 18 November itu pinjaman ya. Pinjaman pertama itu 2 juta awal pertama. Habis itu naik lagi pinjaman karena bayar lancar, makanya kita naik lagi pinjaman. Naik lagi di tahun berapa itu saya pinjam lagi untuk mikrobisnis karena saya tabungannya 2 juta lebih. Makanya lanjut di mikrobisnis. Nah, kebetulan rumah saya rusak lagi, saya ada baca di buku itu untuk renovasi rumah atau sanitasi. Jadi saya butuh di renovasi rumah. Jadi saya pinjamannya 25 juta dalam jangka waktu 150 minggu. Ya artinya 3 tahun. Habis itu saya menambah lagi karena saya juga butuh modal untuk ini usaha kios atau usaha jual ikan. Nah, beli alat ini macam kayak box atau ember kumbang besar supaya dapat ikan. Kan kita bisa pakai ember itu angkat ikan, lalu box itu untuk tempat pak ikan. Paginya kita jual. Nah, hasilnya itu buat anak sekolah, buat ini usaha ekonomi di dalam rumah, jaga kesehatan juga. Selain itu untuk kita jaga-jaga untuk pembayaran selanjutnya. Gitu. Berarti ada alokasi untuk bakonya sendiri Maya? Nah, kalau bakonya itu saya juga budidaya untuk penambahan untuk apa? Oke, ada dinas mana yang butuh, saya jual kembali. Nah, untuk jual kembali dapat uang ya untuk kebutuhan sehari-hari buat anak sekolah juga. Nah, di sini mungkin kita penasaran semuanya bagaimana sih budidaya bakau itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Mak, budidaya bakau sendiri itu seperti apa dan prospek kedepannya itu seperti apa? Awal pertama itu saya inisiatif sendiri. Saya bekerja tanpa disuruh pemerintah. Saya kerja di tahun 2010 itu tidak disuruh pemerintah. Lalu teman-teman saya lihat, loh, Mama Lena tanam ini bakau di dalam kalau kami itu di Simbas itu ya. Bilang, kenapa Mama Lena tanam bakauan ini pemerintah yang suruh atau bagaimana? Dia seperti orang gila. Saya bilang tidak apa-apa. Karena mungkin saya berpikir mangrove itu berfungsi. Dia fungsinya satu itu abrasi, yang kedua ikan bisa bertelur, bersarang, ada kepiting rawa, kerang, lalu dengan apa yang ini buaya bisa berlindung atau bernaung begitu. Kalau untuk pasarnya sendiri bagaimana Mak? Artinya untuk penjualan tanaman bakau ini ditujukan untuk siapa saja? Siapa saja yang mau butuh, karena mau peduli lingkungan silahkan hubungi saya. Harganya saya sebenarnya kasih standar 5.000, tapi ada hati ya kasih standar 2.800 lah. 2.800 ya. Itu berarti untuk masyarakat umum juga bisa Mak ya? Bisa, siapa saja. Baik, mungkin terakhir Mama, dengan adanya pembiayaan atau bantuan dari Komida ini sendiri, harapannya dari Mama tentang tanaman bakau ini seperti apa? Harapan saya kalau untuk Komida, harapan saya itu kalau bagaimana ya? Saya juga orang butuh uang ya. Saya juga butuh uang. Karena Komida ini saya suka Komida. Karena apa? Ada uang saya jual, misalnya jual mangrove.
Saya ada uang, saya simpan di Komida. Saat saya tidak ada uang, saya ambil di Komida kembali. Itu. Jadi dengan adanya Komida ini diharapkan usaha bako ini nanti kedepannya atau prospeknya bisa berjalan dengan lancar. Ya, harusnya begitu. Karena ada lahan yang sudah tandus kembali, kita harus tanam kembali. Pembiayaan Umi dapat bermanfaat juga untuk kelestarian alam. Mungkin ini salah satu manfaat yang jarang kita temui. Namun Mama Magdalena berhasil membuktikannya. Pembiayaan Umi ini bisa membantu saya untuk menyekolahkan anak. Yang kedua untuk meringankan beban di dalam ekonomi saya. Yang kedua saya juga tidak lupa bekerja untuk mengembalikan pinjaman pada waktunya. Dan yang ketiga saya juga merasa jempol buat Komida karena tidak merumitkan kami untuk mengembalikannya. Biru lautku, hijau bumiku, sehat bangsaku. Salam dari Batas. Mari kita lestarikan alam kita. Sekian podcast kali ini dan terima kasih.